Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Oke, di sini kita akan coba berbagi cara sinkron UNBK, SMK. Sebenarnya konsepnya sama, SMK, SMA, MA, dan SMP. Oke, di sini kita akan sinkron UNBK 2019. Oke, tahap awal yang kita butuhkan itu adalah aplikasinya adalah VirtualBox atau VM, kemudian itu VHD yang masih fresh. Oke, tahap awalnya adalah kita install dulu VM-nya atau mesinnya. Oke, next. Seperti biasa teman-teman ya, kalau install tinggal diklik next HD-nya. Oke, teman-teman, di sini nanti kalau misalnya VM itu dia masih versi yang lama, nanti secara otomatis karena dia terkoneksi oleh internet, maka nanti dia akan minta update. Oke, teman-teman, sembari menunggu selesai sinkron, oh ya, jangan lupa untuk dalam settingan tahap awal ini hub atau switch atau yang terkoneksi ke klien harus dinyalakan. Kalau tidak dinyalakan nanti dia nggak kebaca. Oke, nah ini dia minta diperbarui. Oke, silakan diperbarui, silakan klik atau tidak pun nggak apa-apa. Kalau mau diperbarui silakan. Oke, lalu pilih oke, di close saja. Oke, sembari nunggu. Ini dia. Ya, ini dia aksesnya, karena akses internetnya sangat lambat, terlalu kencang sekali, jadi oke. Wow, besar sekali kapasitasnya. Iya. Oke, ini boleh diminimis. Oke. Sembari nunggu itu silakan buat teman-teman kalau mau nyeting, sebenarnya tidak masalah. Sembari nunggu selesai ini kita setting dulu. Oke, kita setting. Oke, jangan lupa untuk VHD yang masih fresh kita ekstrak terlebih dahulu. Terserah ekstrak di mana, yang penting namanya jangan sama. Boleh klik kanan ini langsung, karena ini kebetulan saya sudah mengekstraknya. Jadi saya nggak perlu mengekstrak lagi. Oke, kita klik new. Oke, karena kebetulan di sini ada servernya ada 2. Oke, saya kasih nama server 01. Sebenarnya tidak masalah. Oke, kita klik lanjut. Oke, ini RAM diusahakan tidak mepet ke garis merah, artinya kalau mepet garis merah nanti berat. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini kita ambil VHD yang sudah kita ekstrak tadi. Oke, nah ini dia. Oke, sudah selesai, kita klik buat. Oke, sudah. Jadi sekarang kita akan setting pengaturan jaringan. Oke, nah ini kita lihat dari mana ngelihatnya. Ini adalah untuk koneksi ke klien. Oke, kita buka control panelnya, boleh. Oke, di sini. Oke, sebelumnya kita setting dulu recommend. Nah ini dia, yang tidak terkoneksi berarti ini kita setting dulu IP-nya 192.168.0, kemudian 199. Oke, ini yang udah umum biasa digunakan teman-teman proktor atau teknisi. Klik OK. Oke, close. Oke, jadi ini yang tidak terkoneksi internet. Nah, oke, kita buka lagi. Nah, ini dia mesinnya. Yuk, kita cek dulu jaringan, adapter berikut. Nah, ini dia, kita ganti menjadi yang ini. Ini adalah jaringan yang terkoneksi oleh klien, artinya tidak ada jaringan atau internetnya. Oke, yang kedua pilih NAT, pilih oke, selesai. Oke, silakan. Nah, ini kalau sudah boleh di close. Kenapa? Karena kalau di close itu
cukup kita panggil menggunakan client. Ini dia, sorry. Nah, kita download dulu. Disarankan yang rekomendasi dengan pihak pusat ya teman-teman ya. Oke, ini dia sudah selesai. Oke, kita buka. Saran lebih baik di copy paste, taruh di C supaya datanya tidak nimpah, kemudian di ekstrak. Oke, send to desktop. Silahkan di close. Ini dia. Oke, jadi kita tidak harus memanggil Oracle-nya dulu. Jadi kita panggil dulu adminnya, CBT adminnya, exam adminnya, membuktikan menandakan kalau misalnya dia dipanggil mau, berarti settingan Oracle-nya jadi atau mesinnya. Oke, tadi nama server 1. Oke, kita klik start. Oke, kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, ini dia. Berarti kalau emang dia dipanggil mau, berarti dia settingannya aman. Disarankan untuk teman-teman ketika melakukan manggil CBT ini, disarankan jangan mengklik yang lain ketika dalam keadaan proses, supaya tidak terjadi blank atau ngehang. Oke, tunggu sampai selesai. Kita kembali lihat downloadan tadi. Oh, belum selesai, masih 66%. Memperbaruinya nanti pun tidak apa-apa, setelah sinkron pun tidak apa-apa, karena untuk mesin ini tidak ngaruh. Oke, ketika seperti ini disarankan teman-teman Google jangan dalam keadaan aktif atau dalam proses atau untuk membuka browsing yang lain, karena ini di set defaultnya untuk exam admin ini adalah Google. Oke. Nah, sembari kita lihat di sini. Oke, kita arahkan di sini. Nah, ini keterangannya, berarti dia betul VHD-nya. Kemudian ini adalah jaringannya. Nah, jaringan IP server pusat itu adalah 192.168.0.200 tersambung kabelnya, berarti tidak ada kendala. Kemudian untuk internetnya itu adalah tersambung juga. Jadi ini internet lokal yang ada di sini. Oke, sembari nunggu. Nah, ini jangan diinstal dulu sebelum selesai sinkron, karena kalau udah diinstal nanti dia akan uninstall yang ini yang sedang berjalan. Iya. Disarankan juga teman-teman untuk Windows lebih baik server itu diinstal ulang agar lebih fresh, jadi agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Terkadang kalau sudah kita setting, sudah kita install secara urutan, secara benar, tapi kalau Windowsnya terjadi crash atau kena virus, itu akan mengganggu sistem yang lain. Oke, kita tunggu. Agak lama teman-teman karena baru selesai install ya. Mari kita cek spesifikasi untuk server itu berapa. Nah, ini dia. Sebenarnya 16 RAM-nya. Kalau dia 16 insya Allah lebih cepat untuk kerja prosesornya. Nah, ini dia. Oke.
Untuk saran juga teman-teman, diusahakan untuk ID server jangan sampai ke expose ya teman-teman. Ya, ini dia, yes. Nah, nggak apa-apa, klik OK aja. Nah, untuk proses kesininya agak lama, ini di close aja, nggak apa-apa. Iya, agak lama teman-teman, karena RAM mempengaruhi memori RAM. Jadi rekomendasi kalau untuk jenjang SMK lebih baik RAM-nya 16 GB. Terus oh ya, ini dia pembaruan patching. Silakan patching dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa pembaruan silakan diklik. Kalau dia akses internetnya bagus, insya Allah lancar untuk koneksi internetnya. Baik. Oke. Ya, ini dia. Biasanya dari puspendik itu ketika akan melakukan sinkronisasi itu biasanya puspendik itu mengupdate, memberikan fasilitas untuk mengupdate supaya lebih datanya lebih fix, lebih fresh lagi data servernya. Oke, tunggu. Ini setelah diupdate itu nanti secara otomatis CBT toolnya itu akan berubah versi. Ini sebelumnya sorry tadi belum sempat kita cek versi berapa. Oke, nah ini nanti akan berubah secara otomatis. Nah ini, oke, berhasil selesai. Silakan tekan tombol Alt F4 di keyboard. Nah, kita panggil lagi CBT-nya atau Google-nya tanpa harus menge-close. Oke. Iya, not respond ya. Nah, klik OK. Tadi saya sudah kopas ID-nya. Nah, ini dia. Versinya 12.8.3. Oke, ini silakan dihapus. Oke, kita buka passwordnya. Oke, klik submit. Kalau dia betul, maka statusnya akan aktif. Nah, ini dia, aktif. Artinya CBT sudah siap digunakan dan siap sinkron. Tahap awalnya adalah klik backup dan hapus. Oke, silakan kita hapus, kita backup dulu supaya tombol hapus ini aktif. Ya, klik di sini. Oke, silakan klik hapus. Oke, checklist, kemudian ya. Kalau sudah terbackup, terhapus, maka tombol hapus ini nanti akan hilang. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk ke status download. Oke, nah, ketika belum di fresh atau belum di setar, maka dia data kosong. Nah, sarannya adalah kita refresh dulu. Nah, ini membedakan. Yang atas ini adalah jumlah siswa. Oke, dari diusahakan ketika 1 sampai 9 ini, data ini ketika selesai sinkron nanti harus berubah, nominal yang ada di sini pindah sebelah kanan sini semua dan berwarna hijau. Oke, silakan di close. Oke, start. Ya. Oke, ini dia. Tahap sinkron sudah mulai berjalan. Oke, dia. Iya, agak lama teman-teman. Biasanya lamanya itu di 6, 7, 8.
Itu biasanya lama karena dia data siswa. Ini dapat informasi bahwasanya untuk cadangan untuk apabila statusnya standby atau nonaktif, itu berarti server pusat belum membuka ID atau serial number untuk cadangan. Jadi lebih baik cadangan jangan disinkron terlebih dahulu karena server pusat belum membuka untuk server cadangan. Oke, masih step 1. Ya, ini mempengaruhi, diantaranya adalah spesifikasi server, yang kedua adalah jaringan internetnya, dan yang ketiga adalah server pusat yang bisa kemungkinan itu down. Jadwal sebenarnya ketika kita ngelihat di web di sini itu tanggal 23 Maret 2019 jam 12. Tapi karena ini mengantisipasi penggunaan overload, jadi kita pakai jam 15, jadi biar enggak berebut untuk datanya. Nah, ini dia lama sekali. Karena jumlah siswanya juga banyak. Dan apabila terjadi tiba-tiba putus, mati lampu misalnya, atau putus internetnya misalnya, ini sinkron masih dalam tahap nomor 5. Tidak masalah teman-teman, jadi jangan khawatir, jangan diulang ulang, karena itu cukup dihidupkan kembali, kemudian dinyalakan kembali CBT-nya, kemudian masuk ke menu start download, refresh, dah secara otomatis dia akan continue. Jadi dari tadi dia putus downloadan yang keberapa, maka secara otomatis dia akan continue. Jadi jangan langsung di install ulang. Iya, ini agak lama teman-teman. Iya, nomor 6.
Iya, kurang lebih butuh waktu 15 menit untuk sinkron apabila data sekolahnya banyak, jumlah siswanya, baik lab 1, lab 2, lab 3 dan seterusnya. Jangan lupa teman-teman kopinya, nanti dingin. Oke, 96 ya, bentar lagi selesai untuk yang data 6. Jangan lupa teman-teman, nanti setelah selesai ini di backup VHD-nya yang hasil sinkron, jadi ketika nanti terjadi sesuatu kita sudah punya backup-annya. Setelah selesai, nomor 6. Biasanya data 8 dan 9 itu cepat. Oke, selesai, masuk ke data 7. Yeah. Iya, 7 selesai, 8 juga selesai. Iya. Ketika sudah selesai, maka secara otomatis ada dialog seperti ini. Oke. Ya. Proses download 9 data telah selesai. Silakan klik refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload. Oke, ini dia. Nah, sudah berpindah ke sebelah kanan semua. Artinya sinkron telah berhasil. Oke, teman-teman jangan lupa setelah selesai di sini di backup. Ini dia. Supaya database-nya ke backup. Oke. Ya, kembali lagi. Ini mempengaruhi teman-teman ya. Jadi untuk spesifikasi itu paling pokok. Usahakan spesifikasi itu harus sesuai dengan juknis agar tidak terjadi seperti ini. Oke, sudah selesai backupnya. Silakan klik di sini. Maka dia akan tampil di taskbar di sini. Oke. Nah, ini dia. Oke. Selesai. Oke. Silakan teman-teman boleh logout atau keluar. Nah, untuk silakan klik logout. Iya. Data sudah berhasil. Oke, silakan
Dia keluar, silakan di stop. Oke, yes. Oke, boleh di close. Kemudian mesinnya juga boleh. Disarankan simpan keadaan mesin, artinya keadaan terakhir digunakan. Boleh matikan ini, tapi nanti ketika akan menyalakan exam, dia akan ada peringatan VM dimatikan atau shutdown dalam keadaan tidak baik. Oke. Nah, ini dia proses loading atau penyimpanan VM. Oke, untuk backup VHD hasil sinkron itu disarankan tidak dalam keadaan aktif VM-nya atau dinyalakan atau berjalan.